Tips yang Anda lakukan agar bisnis dan kuliah Anda bisa berjalan terus. Tips yang saya lakukan agar bisnis dan kuliah saya dapat berjalan terus itu memberikan pemikiran pada diri saya sendiri bahwa bisnis itu penting gitu. Jadikan bisnis sebagai kebutuhan. Iya. Kalau bisnis gak berjalan, siapa lagi kamu dapat pemasukan dari siapa lagi, dari mana lagi gitu selain dari bisnis. Kembali lagi bersama saya di Ruang Inspirasi Generasi Muda. Tentunya kita kali ini akan membahas tentang bisnis ya. Nggak mudah gitu kita berbisnis di usia muda itu, bukan suatu hal yang gampang untuk kita lakukan, apalagi di usia muda gitu. Pasti banyak kendala-kendala yang akan kita alami dalam melakukan ini. Di tengah-tengah kita sekarang kita sudah bersama Kak Diva ini. Dia berkecimpung di dunia bisnis thrift shop gitu. Nggak gampang ya teman-teman kayak masuk ke dunia thrift shop, apalagi dengan pasti modalnya itu nggak sedikit gitu. Apalagi Kak Diva ini sekarang masih berusia 19 tahun. Halo Kak Diva, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Apa gitu ya yang membuat kakak tuh ini masuk ke dunia thrift shop, padahal banyak gitu bisnis-bisnis lain yang lebih mudah? Menurut saya sih karena thrift shop itu dunia yang unik gitu kan, jarang sekarang kan anak muda itu sekarang itu lebih suka ke thrift gitu kan. Terus dunia thrift shop itu juga dapat membantu kita buat menanggulangi limbah industri. Jadi saya sebagai produsen, kalian sebagai para konsumen gitu dapat membantu Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengolah limbah industri pakaian yang sudah nggak terpakai gitu. Jadi jatuhnya kayak mengurangi sampah gitu ya. Jatuhnya kayak gitu. Habis itu saya itu sempat cari tahu ya Kak Diva ini juga kuliah ya, mahasiswa? Iya, masih kuliah semester 3. Di mana Kak? Di Universitas 11 Maret. Oke. Di sini katanya kakak juga ini dapat beasiswa ya? Iya. Itu boleh nggak sih diceritakan gimana gitu awalnya itu dapat beasiswa? Awalnya kan saya berpikir gitu kan, kayak saya mau kuliah nih tapi tanpa ngebebanin orang tua. Jadi saya coba aja semua SNM, SBM itu saya masukin beasiswa. Abis itu ternyata alhamdulillahnya saya lolos SBM dan juga lolos keterima beasiswa di UNS. Seperti itu. Apa sih awal mula gini, tolong nggak ceritakan awal mula kakak tuh di thrift shop ini tuh gimana gitu? Awalnya itu saya mikir saya butuh uang jajan lebih nih. Kalau cuman uang beasiswa 6 bulan sekitar 4,2 juta itu belum cukup buat sehari-hari ataupun biaya kuliah kan. Jadi saya itu mikir gimana uang ini bisa muter dan saya dapat uang jajan lebih dari ini biar cukup semua gitu. Terus saya akhirnya punya ide gunain uang beasiswa ini buat modal thrift shop. Enggak semuanya tapi cuman sekitar beberapa persen dari uang beasiswa ini saya gunain buat modal usaha thrift shop gitu. Ini kakak mengelola sendiri ya thrift shop ini? Iya, saya sendiri. Soalnya banyak juga teman saya yang ini terjun ke dunia thrift shop kan, lagi tren, tapi itu kayak dibagi gitu loh, jadi nggak mengelola sendiri, dia dapat kayak misalkan cuma jaga gitu, tapi yang modalin kakaknya apa gimana gitu banyak soalnya. Tapi kakak ini keren loh, bisa gitu ya. Enggak, sendiri belum. Gitu kayak belum gitu. Terus abis itu gini, kan kakak ini kan juga kuliah kan? Iya. Sambil bisnis ini, ganggu nggak sih bisnis ini di perkuliahannya kakak? Enggak, karena sebenarnya thrift shop sama kuliah itu sama mudah ya. Kalau kuliah kan karena online jadi cuman waktunya itu enggak sampai seharian penuh gitu. Jadi sisa waktu dari setelah kuliah online ini saya bisa bikin thrift shop ini gitu. Terus abis itu
ini nih yang menjadi ini. Pasti kan ada kendala ya di sini. Tapi bentar ya, pemirsa. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikutnya. Oke, tunggu lagi. Pasti kalian penasaran. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Jalan-jalan keluar memang seru, tapi enggak deh kalau terlalu panas. Untungnya kini aku nggak perlu khawatir rambutku kering dan kusam. Baru Pantene Micellar Rose Water, mengunci kelembapan sampai besok. Untuk rambut lembut dan menawan. Baru Pantene Seri Micellar. 당신과 함께여서 더 빛나고 부드럽고 향기로워. 스칼렛. So call me crazy, tell me lies. You won't stop me, watch me rise. No more. Is more. One more hour, one more minute, one more chance for me to win it. Yeah, I want more. 글로잉 윗 스칼렛. Shopee COD, Shopee COD, pasti dapat gratis ongkir. Shopee COD, Shopee COD, pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Banyak gitu yang mau saya tanyakan. Tadi kan saya bertanya tentang kendala ya di sini. Di dalam thrift shop ini kendalanya apa sih Kak gitu? Pasti orang-orang tuh banyak tahu gitu kan. Sewaktu mau mulai bisnis pasti kan ada resikonya. Nah, di sini bisnis thrift shop ini kendalanya apa ya? Banyak, karena bisnis thrift shop ini itu nggak seperti bisnis pakaian yang baru pada umumnya kan. Jadi bisnis thrift shop ini tuh banyak plus minus ya. Banyak baju-baju yang ada yang noda atau ada yang berlubang, itu kita harus meminimalisir itu gitu. Jadi banyak effort yang dikeluarkan dan juga hambatan-hambatan seperti memilih supplier di daerah sendiri itu susah. Jadi kita itu harus memilih, saya itu harus memilih supplier itu dari luar kota. Dan itu dengan ongkir yang cukup banyak itu lumayan menghambat sih. Lebih ke membebankan. Iya, beban ya contohnya. Di ongkirnya kayak gitu ya? Iya. Biasa ambil berapa kilo sih Kak? Biasa sih sekitar 10 sampai 15 kilo gitu. Terus abis itu kan kadang kayak ada event-event gitu kan. Nah, itu biasanya Kakak ikut apa gimana? Saya belum berani ikut event itu karena saya masih usaha kecil-kecilan, belum berani buka outlet atau ambil barang yang sampai satu bal itu saya belum berani. Jadi saya cuman ambil beberapa pieces doang, berpuluh-puluh doang sih. Ya, emang kalau misalnya ikut event kayak gitu tuh harus ambil barang banyak? Banyak, karena kan event itu kan buat dipajang gitu loh Pak. Jadi kalau kita barangnya sedikit yang dipajang, otomatis kan yang pembelinya gitu kan bingung mau milih apa, soalnya barangnya itu cuma sedikit. Kayak mereka tuh kayak beli variasi yang banyak. Iya, gitu beli ya. variasi yang banyak gitu. Terus abis itu apa ya? Kayak gini. Ini kan Kakak bisnis menjalankan sendiri. Pernah nggak sih kayak ditipu orang atau mengalami kerugian besar atau gimana gitu? Itu pas awal saya masuk thrift shop itu saya pernah ketipu. Awalnya supplier saya bilang, saya mau mengirim foto, gitu kan. Foto barangnya ya Kak sebelum pembayaran. Saya sudah bayar dan saya tunggu ini fotonya. Tiba-tiba barangnya sudah dikirim dan saya nggak tahu itu isi barangnya seperti apa. Setelah sampai ternyata barang itu, ya ampun, itu barang itu kayak
barang nggak barang gitu ya. Ada yang hole-nya, ada yang noda, dan itu banyak banget gitu. Banyak rusaknya gitu ya. Iya, banyak rusaknya, tapi cuman hole-hole gitu kecil-kecil kan itu masuknya minus Iya, ya. Jadi benar-benar. mengurangi nilai jualnya. Iya, kurang minat juga orang-orang. Iya, betul. Kayak gitu. Seperti itu. Terus abis itu gini. Berarti di sini kakak operasinya itu target marketingnya itu online ya? Iya, online. Jualan di mana aja kak? Saya memasarkan produk saya itu di Shopee dan di Instagram. Betul. Kalau Shopee-nya boleh tahu namanya apa? Boleh kalau mau, Iya. boleh mau. Bisa dilihat di bawah ini ya teman-teman. Banyak orang-orang tuh yang pengen terjun di dunia thrift shop, tapi tuh mereka tuh kayak nggak ngerti gitu loh, kayak mereka tuh langsung pengen gitu masuk ke dunia itu karena kelihatannya tuh mudah gitu kan. Selama menjalani ini, menurut kakak ini nggak sih kayak ngerasa kayak bebannya tuh gimana gitu? Ya itu tadi lebih ke supplier sama isi barangnya. Kalau kita milih supplier di luar negeri, maaf. Kalau kita milih supplier di luar kota itu kita tuh nggak bisa lihat barangnya langsung, nggak bisa ngeraba barangnya. Kan kita cuma bisa lihat dari layar. Jadi nggak tahu ini barangnya ini besar apa kecil atau yang lain itu ada plus minusnya apa enggak, seperti itu. Kalau boleh tahu nih ya, sedikit ya. Apa sih pencapaian gitu yang udah dari bisnis ini? Kalau kakak mengelola bisnis ini tuh apa gitu yang udah dicapai? Saya bisa beli motor sendiri. Tapi kalau uang jajan masih dikasih orang tua nggak? Enggak, saya Enggak. uang jajan dari beasiswa Bener-bener sama enggak dari sama sekali mbak? Enggak. Tapi orang tua saya itu kalau misalnya emang uang saya itu habis buat saya beli kebutuhan saya sendiri gitu. Sama jajan, Terus gitu. saya butuh uang bensin atau apa, orang tua saya mau ngasih. Mau ngasih Iya, gitu. biasanya emang kayak gitu kan. Emang seumuran kita di umur 19 ini tuh kayak masih gitu bergantung sama orang Iya. tua kan kayak. Soalnya kita tuh nggak semua orang bisa jajan pakai uang jajan sendiri, mana umuran kita kan suka jajan nggak sih mbak? Iya kan? Sering makan seblak gitu sering. Iya, aku juga kayak gitu. Terus jadi udah ya teman-teman kayak dapat yang bisa kita lihat tadi dari yang info yang sudah dibagikan Kak Diva tentang thrift shop. Ini kalian bisa coba gitu kan. Dan ini sudah termasuk kendala-kendala yang diinginkan. Nah, tadi ada yang ini ya bertanya ya. Ini teman-teman, jadi langsung saja. Ini ada yang beberapa orang yang menanyakan gitu ya ke Instagram staff kita yaitu @bagas.pp ya. Jadi ini tuh apa tuh namanya? Kita akan ambil pertanyaan yang ini aja yang banyak ditanyain gitu. Pasti ini yang paling terpopuler questionnya gitu. Gini Mbak, tips yang Anda lakukan agar bisnis dan kuliah Anda bisa berjalan terus. Tips yang saya lakukan agar bisnis dan kuliah saya dapat berjalan terus itu memberikan pemikiran pada diri saya sendiri bahwa bisnis itu penting gitu. Jadikan bisnis sebagai kebutuhan. Iya. Kalau bisnis gak berjalan, siapa lagi pemasuk? Kamu dapat masukan dari siapa lagi? Dari mana lagi gitu selain dari bisnis? Dan juga soal kuliah dan bisnis itu sebenarnya bisa kita akali karena kuliah kan kita nggak sehari penuh kuliah. Jadi banyak Apalagi waktu online kayak senggang. gini. Iya betul. Daripada waktu senggang terbuang, mending kita melakukan hal yang positif dan memberi keuntungan pada diri kita sendiri. Cuan-cuan saya. Yes. Dapat kita lihat di sini tuh sangat mandiri sekali ya Kak Diva ini ya teman-teman. Free flow semuanya. Kayak apa ya? Kayak melihat vibes-nya tuh udah bagus banget gitu. Yes. Mandiri juga. Jadi banyak manfaat gitu dari pertanyaan kita dari tadi sesi pertanyaan yang sudah kami ini kayak ngobrol gitu. Pertama kita bisa mencontoh Kak Diva. Ini kita belajar mencukupi kebutuhan sendiri. Kita juga selain itu kita juga bisa punya pencapaian gitu kan. Kayak nggak tergantung terus sama orang tua gitu. Terus abis itu
ini tuh juga dia tuh mampu menghadapi kesulitan dalam menjalankan bisnis. Itu susah loh teman-teman. Kalau misalkan banyak orang tuh menjalankan bisnis, tapi kalau misalkan ada hambatan apa kalau misalnya rugi apa gimana, mereka tuh berhenti gitu. Tapi Kak Diva ini pantang menyerah gitu kan, kayak sosok yang sangat-sangat inspiratif sekali gitu ya. Terus oke, terima kasih untuk yang sudah menonton episode kali ini tentang bisnis thrift shop. Kita akan kembali ke episode berikutnya yang tentu saja menarik gitu. Kita akan mengundang sosok siapa lagi ya gitu yang akan menjadi inspiratif di episode selanjutnya. Bersama saya Nadia, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.